Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tuan Robi. Saya dari kelas 7D atau semester 7 non regular manajemen pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang beberapa pertanyaan dari mata kuliah, mata pelajaran supervisi. Baik teman-teman semua, yang pertama, apa perbedaan pengawasan atau kontrol dan supervisi pendidikan? Pertama, pengawasan atau kontrol ini berfokus pada penilaian, kepatuhan terhadap aturan atau standar dan prosedur. Sifatnya sering bersifat evaluasi atau evaluatif dan memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan supervisi pendidikan adalah kegiatan dilakukan secara profesional berdasarkan standar yang telah berlaku demi tercapainya tujuan pendidikan. Dan kegiatan supervisi ini dilakukan antara supervisor dan guru. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas guru. Melalui kegiatan supervisi guru, jadi lebih mengetahui apakah hal-hal yang dibutuhkan dalam mengajar itu, apakah semuanya sudah baik atau sudah tersusun dengan rapi. Serta mengevaluasi tentang bagaimana strategi pembelajaran yang mana di dalamnya mencakup tentang metode pembelajaran dan model pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan teman-teman semua, yang perlu kita ketahui dalam supervisi ini ada 3 tahapan. Pertama, ada pra-supervisi, yang mana pra-supervisi ini berfokus pada kelengkapan administrasi pendidikan atau penguasaan rencana pembelajaran dan penguasaan mode pembelajaran. Selanjutnya ada waktu supervisi. Waktu supervisi ini berfokus pada seperti halnya yang tertulis di dalam modul ajar. Biasanya diawali dengan doa. Maka dari itu kita harus menguasai modul ajarnya, dan tentu kita harus mengoptimalkan penggunaan waktu yang sudah ada. Selanjutnya yang terakhir adalah pasca supervisi. Tentu kita harus menyiapkan rekapitulasi penilaian peserta didik seperti apa dan lebih terbuka dengan saran atau kritik seperti itu. Dan yang perlu kita garis bawahi dalam supervisi, agar supervisi ini berjalan dengan lancar, maka perlu kita siapkan dan kita lengkapi administrasi pendidikan, serta kita harus memilih mode pembelajaran yang atraktif dan efektif. Agar apa? Supaya peserta didik lebih nyaman dalam proses belajar mengajar berlangsung. Nah, selanjutnya yang kedua, model supervisi seperti apa yang menurut saya lebih baik untuk guru-guru mungkin yang kurang rasa percaya diri. Menurut saya, model pembelajaran yang cocok adalah model supervisi yang berbasis coaching. Maksudnya apa? Supervisi berbasis coaching ini, supervisi berbasis coaching ini adalah proses pembinaan profesional yang menekankan pendampingan dialogis, di mana supervisor itu berperan sebagai coach. Artinya dia yang membantu guru untuk menemukan atau mengembangkan dan memaksimalkan potensinya melalui pertanyaan yang reflektif seperti itu, umpan balik, positif, dan kolaborasi. Dan perlu kita ketahui juga bahwa pendekatan ini untuk mengoreksi secara langsung, tetapi memfasilitasi guru agar membuat kesadaran dan solusi sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, yang perlu kita ketahui dalam supervisi berbasis coaching ini adalah konsepnya. Jadi konsep utama supervisi berbasis coaching ini berakar pada prinsip coaching modern tadi. Yang pertama tentu yang dibahas tentang guru sebagai subjek bukan objek. Kenapa demikian? Guru itu harus diperlakukan sebagai profesional yang mampu berpikir dan mengambil keputusan. Yang kedua, supervisor itu sebagai fasilitator. Artinya peran utama supervisor adalah mengajukan pertanyaan mungkin atau memotivasi guru, menguatkan dan memfasilitasi secara refleksi. Ada juga selanjutnya ada pertumbuhan berkelanjutan. Coaching dilakukan bukan hanya saat guru salah, tetapi untuk menumbuhkan kinerja dan kepercayaan diri secara konsisten. Nah, terakhir itu ada berbasis kemitraan. Nah, ini yang membuat saya mengapa model coaching ini lebih sesuai dengan guru yang kurang percaya diri, karena ini berbasis kemitraan atau partnership. Artinya supervisor dan guru dalam hubungan saling percaya atau setara dan tidak menghakimi. Selanjutnya ada fokus dan kekuatan. Coaching tidak dimulai dari kekurangan, tetapi dari apa yang sudah baik seperti itu. Nah, selanjutnya teknik apa yang lebih baik supervisi kepada guru? Menurut saya sama halnya seperti model tadi.
ya, saya sepakat dengan teknik supervisi yang berbasis coaching juga, ya. Maksudnya apa? Ya, supervisi coaching ini teknik supervisi yang menggunakan pendekatan coaching juga tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk apa? Untuk membina guru melalui dialog yang reflektif, pertanyaan, pengunggah kesadaran, dan pendampingan berkelanjutan. Fokusnya bukan pada penilaian, melainkan pada pemberdayaan guru agar menemukan solusi dan pengembangan diri dari dalam dirinya sendiri. Ya, kalau kita berbicara tentang teknik coaching tadi, tentu kita harus tahu dulu konsepnya seperti apa. Tadi konsepnya tentang seperti percakapan reflektif atau reflektif dialog. Ya, maksudnya seperti apa? Supervisor itu harus mengajak guru berdialog untuk apa? Untuk memahami proses berpikir, tantangan dan kekuatan guru. Kedua, ada namanya pertanyaan kuat atau powerful question seperti itu. Supervisor mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong guru berpikir lebih dalam. Selanjutnya ada pendekatan kemitraan atau partnership tadi. Ya, tentu membahas tentang relasi yang horizontal, bukan atasan dan bukan juga bawahan. Dan ada namanya goal oriented atau berorientasi tujuan. Fokus pada pengembangan kinerja dan kualitas pembelajaran. Selanjutnya non direktif. Guru menemukan solusi sendiri. Supervisor tidak memberi nasihat langsung, tetapi mengarahkan guru menemukan jawabannya seperti apa. Ya, kalau kita berbicara ini juga kita harus menyinggung tentang model atau langkah-langkah supervisor coaching ini. Ya, teknik coaching paling umum menggunakan model GROW. Ya, GROW. Perlu kita ketahui GROW ini adalah singkatan. Artinya G pertama itu adalah goal. Goal itu berarti bermaksud dengan tujuan. Guru dan supervisor menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran atau profesionalismenya. Ya, contoh pertanyaannya. Hasil seperti apa yang Anda harapkan? Misalkan ya, saya sebagai supervisi seperti itu. Selanjutnya R. Ya, 2 itu R atau reality, kenyataan saat ini. Ya, berarti supervisor harus membantu guru melihat bagaimana kondisi kelas saat ini. Ya, terus ada namanya ketiga itu ada namanya option atau pilihan, solusinya seperti apa. Ya, tentu guru harus diajak mengemukakan sebagai berbagai alternatif strategi. Ya, selanjutnya yang terakhir W itu adalah will atau way forward atau komitmen dari guru tadi. Ya, maksudnya apa? Menetapkan rencana tindakan konkret yang akan dilakukan. Tentu ini semua harus terukur dari supervisi dan harus tadi harus terukur. Selanjutnya, ya, pertanyaan selanjutnya adalah konsep analisis kebutuhan. Ya, analisis kebutuhan ini adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gap tadi antara kondisi ideal dan kondisi nyata pada suatu program atau pembelajaran. Hasil analisis ini digunakan untuk menentukan apa yang perlu kita perbaiki, penyebabnya seperti apa, dan intervensi apa yang paling tepat. Ya, selanjutnya komponen utama dari hasil kebutuhan ini seperti apa? Kita bahas nih kondisi ideal tadi. Ya, apa yang harusnya dicapai? Contohnya apa? Contohnya mungkin siswa kelas 1 misalkan mampu memahami teks bacaan sesuai standar kurikulum. Nah, tapi kondisi nyatanya berbeda. Ya, nilai literasi siswa banyak yang berada di bawah KKM seperti itu. Ya, berarti kita bahas juga kesenjangannya apa, gapnya seperti apa. Ya, selisih atau perbedaan antara idealnya dan nyatanya seperti apa. Misalnya 70% siswa belum mencapai kemampuan membaca pemahaman yang diharapkan. Nah, kita analisa juga penyebab kesenjangan seperti apa. Pertama ya, faktor-faktornya seperti apa. Bisa jadi ada faktor siswanya, ada faktor metode pembelajarannya, bahan ajarnya seperti apa, kesiapan gurunya seperti apa, dan lingkungan belajar itu memadai atau enggak, mendukung atau enggak, fasilitas sarana prasarana mendukung atau enggak, peran keluarga, bisa jadi peran keluarganya kurang baik, seperti itu ya. Nah, selanjutnya rekomendasi atau solusinya, merumuskan program atau strategi yang diperlukan untuk menutup gap seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, pengertian tentang supervisi akademik dan non akademik. Ya, supervisi akademik adalah kegiatan pembinaan yang berfokus pada proses pembelajaran untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan kualitas pembelajaran di kelas. Fokusnya pada pembelajaran, rencana pembelajaran seperti apa? RPP sama modul ajar. Kedua, tentang strategi mengajar. Ketiga, ada pengelolaan kelas. Selanjutnya ada penilaian pembelajaran. Ada penggunaan media dan metode, kompetensi pedagogik dan profesional guru. Nah, sedangkan pengertian supervisi non akademik adalah kegiatan pembinaan yang berfokus pada pengelolaan administrasi, manajemen sekolah yang seperti apa, dan layanan pendukung yang seperti apa, bukan pada proses pembelajaran di kelas. Ya, contohnya dia lebih berfokus pada administrasi sekolah,
kedisiplinan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, kebersihan dan keamanan sekolah, tata usaha bisa jadi, dan layanan-layanan yang ada di sekolah seperti itu. Nah, selanjutnya peluang dan manfaat dan tantangan supervisi digital. Ya, peluang dan manfaatnya monitoring pembelajaran lebih fleksibel ya, dokumentasi lebih mudah ya, video laporan digital itu pasti lebih mudah ya, pembinaan jarak jauh itu juga lebih gampang lah seperti itu. Tapi ada tantangan juga, tantangannya kendala di literasi digital sehingga mungkin sulit menggunakan platform ya. Solusinya pelatihan dasarnya, kendala jaringan atau perangkat yang tidak memadai. Solusinya apa? Menggunakan ya mode offline lah kalau bisa ya, atau meminimalkan penggunaan data atau memanfaatkan perangkat sekolah secara bergantian seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.